Ya, jadi temanya itu kan setelah PG bebas Ya. melalui putusan pra peradilan, penetapan tersangkanya batal, apakah bisa jadi tersangka lagi? Kan itu temanya. Nah, tadi saya menyampaikan pendapat bahwa tidak bisa kalau Peggy Setiawan ini menjadi tersangka lagi dalam kasus Vina Eki ini, karena ya dalam amar putusan pra peradilan nomor 5 itu jelas ya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya oleh termohon penyidik ya dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon. Jadi artinya keputusan penyidik untuk menetapkan tersangka lebih lanjut ya buat Peggy itu tidak bisa. Itu sudah putusan pengadilan, harus ditaati. Dan penyidik saat ini ya kok sudah menjalani putusan kok terima. Dari mana penyidik itu menerima putusan itu? Ketika putusan dibacakan jam 11 siang ya, jam 10:30 kemudian ya, tidak lama jam 12:30 atau jam 12:30 Polda Jawa Barat jumpa pers konferensi pers menyatakan sikapnya secara institusi akan mematuhi putusan tersebut, dan benar malamnya Peggy Setiawan dibebaskan. Jadi penyidikannya dihentikan, tersangkanya dicabut ya, kemudian penyidik juga memberitahu jaksa bahwa penyidikannya dihentikan. Itu. Abang tadi juga sempat tato menjadi persoalan, Bang, seperti apa tuh, Bang? Ya itu kan nggak penting sebenarnya, karena gini, mengenai tato itu ya sudah pernah dibahas ya waktu minggu lalu, dan ya, tato itu memang ada dalam BAP pertanyaan, tetapi dalam BAP itu ya pertanyaan penyidik kepada Peggy ada 4 pertanyaan mengenai tato. Tidak ada ya tato itu kemudian orang yang membunuh itu bertato, kemudian dicarilah orang yang bertato. Tidak ada. Yang di situ pertanyaan itu adalah ya, yang dicari adalah apakah tato bintang ini melambangkan suatu kelompok atau geng yang berpotensi melakukan kekerasan gitu loh. Hanya itu ya, gitu ya. Lalu dijawab oleh dia tidak tahu. Karena dia yang bikin tato ini bukan karena terafiliasi suatu geng, bukan terafiliasi suatu komunitas, bukan, melainkan dia terinspirasi, senang aja lah ya. Ya gitu, coba gitu, senang gitu. Senang tato. Karena kan sering main PS, jadi saya sering lihat orang tato. Karena itu berarti ya. Berarti abang sendiri menolak sangat tentang tato itu disangkut pautkan dengan persoalan ini. Iya, sangat menolak. Bang. Itu ya, jadi lu dengar sendiri kan. Nah, jadi dalam BAP juga sudah dijawab, dan saya tahu arah penyidik itu ya, itu menanyakan tato itu melambangkan apa? Apakah melambangkan satu perkumpulan atau komunitas yang berpotensi melakukan kekerasan atau tidak? Hanya itu. Jadi tidak ada kemudian ada para terpidana misalnya Sudirman ya misalnya, kemudian yang membunuh itu pakai tato, atau terdakwa lain yang terpidana lain membunuh itu pakai tato, tidak ada. Nah ini hanya dicari, dikait-kaitkan saja, dan itu menurut saya ya tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak ada hubungan langsung ya dengan tindak pidana itu. Iya, jadi itu sebenarnya perdebatan yang menurut saya ya apalah mungkin hanya ingin ada materi saja lah, tapi tidak apa-apa lah kan. Dia berdebat, ya saya layani kan gitu. Oke. Iya, saya akan melindungi Peggy sampai dimanapun. Ya. Tapi abang nanti yakin gak sih untuk Peggy ini, kan tadi juga ada perolehan suara bakalan bisa masuk ke aja tuh. Abang sih yakin apa berapa persen? Ya, optimis. Optimisnya. Iya, gini. Pertama, putusan pra peradilan itu ya ada amar nomor 5 ya, di mana ya tidak sah keputusan lebih lanjut terkait penetapan Peggy Setiawan. Kalau ditersangkakan lagi itu tidak sah. Pertama itu ya. Kedua ya, saya membaca putusan pengadilan atas nama 8 terpidana ya, itu ya dalam putusannya ada dakwaan, ada pembuktian ya,
ada keterangan saksi-saksi, ya, semuanya itu, ya. Kemudian 8 terpidana itu, ya, divonis bersalah atas pembunuhan berencana. Nah, yang saya lihat, yang saya baca, yang saya pelajari, dakwaannya itu terlalu sederhana, pembuktiannya juga terlalu sederhana, tidak terungkap. Perencanaannya bagaimana? Yang namanya pembunuhan berencana itu, ya, perencanaannya itu terungkap, motifnya itu terungkap. Apa nih motifnya melakukan pembunuhan terhadap Eki Tina ini? Harus ada motifnya. Dendam kah? Pernah bermasalah kah? Atau Eki pernah pernah kasar kah? Tidak ada, tidak terungkap. Jadi tidak terungkap perencanaannya. Kapan direncanakan? Siapa yang merencanakan? Berapa kali pertemuan? Perannya apa saja? Jadi eksekusinya di mana? Tidak terungkap, tidak ada. Itu. Nah, kemudian yang kedua, ada CCTV yang dalam putusan itu mengaku belum dibuka. Ya. Nah, harusnya, ya, kalau ada peristiwa pidana, ya, apalagi orangnya sampai meninggal, harus sebanyak mungkin mencari bukti petunjuk. Ya, misalnya CCTV harus dibuka untuk mengetahui siapa ini yang membunuh Tina Eki ini. Nah, kenyataannya tidak dibuka. Nah, kemudian ada 6 handphone. Ya, 6 handphone ini dalam kesaksian di situ, ya, tidak dijadikan bukti menjelaskan tentang apa, tidak dibuka juga. Tapi saya dapat informasi dari Pak Oto tadi barusan, ya, di Rakyat Bersuara, ternyata handphone itu ada yang dibuka, namun tidak dijadikan sebagai barang bukti. Kan ngeri, berarti ada yang ditutup-tutupi ini. Ya, ini baru loh akhirnya saya akan mengatakan nanti, ya, ini baru. Bahkan akan saya suarakan terus. Apa itu isinya? Kok kenapa tidak dijadikan barang bukti? Jangan-jangan, ya, kan gini, kalau ditutup-tutupi kayak gitu, akhirnya kan kami jadi mempunyai praduga. Jangan-jangan, ya, isinya itu, ya, menunjukkan pelaku lain, bukan 8 orang itu. Jangan-jangan, kan? Makanya harus dibuka. Saya dapat dari Pak Oto tadi, lebih parah. Nah, artinya dari serangkaian itu, apalagi ada informasi dari Pak Oto, apalagi CCTV-nya dibuka, maka saya juga mendukung untuk diungkap secara terang benderang kasus ini. Dan kalau diungkap secara terang benderang dari CCTV, dari 6 handphone, maka saya yakin nanti dari pengungkapan bukti saintifik itu akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Itu optimisnya. Bukanlah Peggy, bukanlah 8 orang itu, kan gitu. Itu. Oke, Bang. Selama ini kan Peggy selama bebas ini, mungkin kalau dari Polda Jabar sendiri sudah ada apa, entah meminta keterangan lebih lanjut dari Peggy sendiri, atau ada nggak sih Bang dari Polda Jabar gitu untuk memeriksa Peggy kembali, atau seperti apa mungkin selama Peggy bebas? Sampai saat ini, ya, belum ada. Belum ada, ya? Ya, sampai saat ini belum ada. Justru saya mendapatkan kabar, ya, membaca berita, ya, ini Mabes Polri ini telah menurunkan tim elit dari Itwasum, Inspektorat Pengawasan Umum Itwasum Mabes Polri, ya. Kemudian dari Propam, ya, akan mengevaluasi kinerja penyidik dari 2016 sampai 2024 sampai kasusnya Peggy ditangkap. Bagus. Itu saya menaruh harapan besar, ya, kepada Bapak Kapolri kalau memang mau dievaluasi kinerja penyidik. Dan saya yang di luar penyidik saja, dalam membaca putusan, saya banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan. Apalagi oleh ahlinya, ya, diperintahkan langsung oleh Bapak Kapolri, turun langsung ke Bapak Kabareskrim, ya. Saya yakin kejanggalan-kejanggalan itu akan semakin terang. Itulah sebabnya kenapa saya masih optimis kalau dibuka semua saintifik, CCTV dan seterusnya itu, ya, yang kejanggalan-kejanggalan itu, ya, sangat optimis sekali. Bukanlah Peggy, kan itu. Silakan Peggy juga mendukung, ya. Kalimat Peggy terakhir itu, ya, apa pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik seluruh Indonesia? Apa Peggy tadi? Semoga kebenaran bisa terungkap. Oke. Itu tidak takut Peggy ini orang warga negara, ya, yang taat hukum. Silakan saja, ya. Justru kami mendukung, ayolah tuntaskan. Ya. Ini ada korban, ini ada CCTV yang belum dibuka, ini ada 6 handphone yang harus didalami, kan? Kemudian ini ada pengakuan para terpidana yang mengaku menyatakan bahwa mereka mengaku karena tidak tahan waktu itu disiksa. Benar dan tidaknya, ya, selidikilah. Nah, itu. Kemudian ini ada pengakuan Liga Akbar, di mana Liga Akbar sebelumnya memberikan kesaksian pada 2016. Dia bersama Eki barengan, lalu kemudian Ekinya dikejar terus, dianya masih bang sehingga dia selamat. Belakangan Liga Akbar, keterangan itu bohong.
Liga Akbar mengaku diarahkan oleh Rudiana. Ya, ada Liga Akbar juga yang kesaksiannya itu tidak benar. Jadi banyak sekali ya petunjuk-petunjuk ya yang menunjukkan bahwa kasus ini yang disidangkan itu janggal, sehingga saya bisa menyimpulkan begini. Jangan-jangan yang disidangkan ini sampai memvonis 8 orang bersalah pembunuhan berencana ini. Jangan-jangan yang disidangkan ini skenario. Oleh karenanya supaya ya membantah bahwa dugaan saya itu adalah skenario yang disidangkan, maka penyidik atau Kapolri menurunkan timnya untuk mengevaluasi, menyelidiki proses penyidikan ya sejak 2016 sampai sekarang. Ini adalah cara efektif, cara tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja penyidik, terutama penyidik Polres Cirebon Kota dan penyidik Polda Jawa Barat. Abang izin, kan ini si Abang Peggy sendiri sudah banyak dirugikan itu dengan kasus ini. Ya. Nah, Abang sendiri sebagai kuasa hukum ada nggak sih pengajuan untuk ganti rugi dan ya, lain-lain, bahkan mungkin psikologisnya terkena seperti apa? Ya ada. Memang kami lagi membicarakan dengan tim penasihat hukum mengenai besaran tuntutan ganti rugi. Ada ganti rugi, ada tuntutan material, ada imaterial, kan itu. Kalau material itu terkait kehilangan gaji, kehilangan pekerjaan ya. Saat dia ditangkap, ditahan sampai 49 hari. Kemudian ada juga sepeda motor yang ditahan ya, disita sejak 2016 sampai 2024 yang tidak sah penyitaannya. Itu juga bisa saja kami tuntut sewanya kan. Nah, kemudian yang nama baik ya dirugikan. Itu Peggy itu dianggap pada saat pembacaan hasil pemeriksaan psikologi ya, psikologi forensik oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat jawaban pra peradilan, Peggy seolah-olah pembohong, seolah-olah berpotensi kerap bisa melakukan tindak pidana. Ini kan merugikan Peggy, maka itu bisa kami tuntut imaterial ya. Nah, imaterial itu memang tidak ada batasannya. Cuma nanti yang realistis aja lah nanti akan kami ajukan. Cuma ini semua masih digodok, masih dipertimbangkan ya. Kapan dan berapa nominalnya yang akan kami ajukan itu ini masih dibahas dengan tim. Kami juga memperhatikan ya, mendengar masukan-masukan pakar hukum, praktisi hukum, termasuk netizen yang selama ini mengawal juga. Itu kami baca, kami perhatikan kan. Jadi ada yang bijak, ini netizen nih arahnya ke sini ya. Karena semua ini kita masih bisa, semua kasus ini terungkap, kita masih bisa menyimpulkan begini, paradigma non viral atau justice itu nyata. Iya. Abang sendiri yang ngomong ya? Iya nyata, kan? Nah kasus Vina ini kan terungkap karena ya mulai disidik lagi setelah adanya film Vina kan, setelah viral kan. Itu Bang, sedikit menanggapi terkait Bang Rasman ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial karena diduga melampaui batas gitu Bang. Kalau dari Abang sendiri sebagai kuasa hukumnya Peggy Setiawan sendiri, hematnya gimana? Jadi gini, Pak Eman Sulaiman, Pak Hakim Eman Sulaiman dalam memutus itu tidak melampaui batas, tidak ultra petita, artinya tidak memutuskan mengabulkan yang tidak diminta. Kan gini, kalau pemohonnya itu tidak meminta, lalu hakimnya itu mengabulkan yang tidak diminta, maka itu bisa dibilang melampaui batas dan ultra petita. Kenyataannya, semua yang dikabulkan, ya namanya kan dikabulkan, berarti ada permintaan. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Ada 9 petitum, 9 tuntutan, ya dikabulkan semua. Nah, termasuk yang nomor 5 tadi, ya bahwa tidak sah, intinya tidak bisa nih ditersangkakan lagi ya ke depannya itu kan, lebih lanjut itu. Intinya hal nomor 5 itu mengabulkan permintaan kami. Dalam petitumnya tuh ada, bukan sepanjang-panjang hakim memunculkan petitum itu agar ke depan itu putusan penyidik lebih lanjut dinyatakan tidak sah untuk menetapkan Peggy Setiawan. Bukan sepanjang-panjang hakim yang memutuskan, tetapi ada permintaan dari kami, kemudian hakim mengabulkan. Nah, jadi bagi kami ya itu hakim sudah memutus berdasarkan hukum. Nah, itu apalagi penetapan tersangkanya juga pertimbangan hukumnya itu karena tidak sesuai, dibatalkan itu ya karena tidak sesuai prosedur
yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 pada pertimbangannya di halaman 98 bahwa untuk dapat menetapkan tersangka seseorang selain harus memiliki 2 alat bukti yang cukup yang termuat dalam pasal 184 KUHP, juga harus diperiksa calon tersangkanya atau saksi, dan penyidik tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Penyidik tidak mampu membuktikan di persidangan, oh ini loh sudah diperiksa dulu sebagai saksi makanya ditetapkan tersangka, tidak mampu. Yang ada itu langsung diperiksa sebagai tersangka, dan BAP-nya juga yang kami terima langsung BAP tersangka. Nah, jadi berdasarkan hukum ketika membatalkan tersangkanya itu bukan karena netizen, bukan karena membatalkannya itu karena hukum, berdasarkan hukum. Netizen ini mengawal kebenaran agar hakim itu ya ingat loh, ini netizen mengawasi kan itu. Sekarang ini ya netizen itu penting. Kenapa? Orang itu punya media sosial, baru bangun tidur aja ngebukanya media sosial, ya nggak? Kemudian sebentar istirahat sebentar aja melihat videonya itu, melihat beritanya, informasinya di media sosial kan itu. Jadi kalau orang yang coba-coba ya bermain-main ya mencederai mencederai masyarakat, mencederai keadilan ya di mata masyarakat, sekali netizen tahu habis kan itu ya, wah dikritik terus, bahkan di sana punya IG diserang, kita isi komentar di sana ya, di sana punya Facebook, punya TikTok, itulah ya. Sehingga penegak hukum ini sekarang menyadari kalau sudah viral ya, sudah diawasi oleh netizen, maka tidak main-main. Dan Pak Eman Sulaiman telah memutus berdasarkan hukum, dan Pak Eman ya sesuai aturan. Dan penyidik dan netizen ini saya lihat dari komentar-komentarnya ini membela Pak Hakim semua, menyanjung, memuji Pak Hakim semua. Justru netizen berharap kira-kira ada Pak Eman Sulaiman yang lain di setiap kota di Indonesia, setiap pengadilan di Indonesia, agar keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan. Kenapa? Karena di tengah suasana yang mencekam, Pak Eman Sulaiman ya itu berani menegakkan kebenaran, berani menegakkan keadilan. Jadi saya hormat kepada Pak Eman Sulaiman itu. Ya, Pak. Oke, ada izin perihal netizen nih Bang, banyak yang kemarin sempat viral Bang Peggy jadi presenter TV. Oh iya, itu Bang Abraham Silaban itu. Jadi Bang Abraham Silaban ini ya presenter News ya, Prime News ya, itu kan sangat menghormati Peggy. Itu berarti memperlakukan Peggy ini ya tidak pandang bulu, oh dia beku di bangunan, kemudian tidak pantas tampil di TV jadi presenter. Walaupun belum dikerjakan sebagai presenter, ya mudah-mudahan terrealisasi jadi presenter beneran ya. Iya, bisa ya. Bang, kemarin Nah, deg-degan mudah-mudahan. Sangat deg-degan sekali sih. Karena pengalaman pertama ya. Iya, pengalaman pertama ya Bang. Terus kemarin yang dipersiapkan apa tuh Bang sebagai presenter Bang? Ya enggak ada dadakan sih itu. Oh, udah dadakan. Saya juga masih nggak nyangka. Nggak nyangka ya Bang ya. Abang sebagai kuasa hukumnya gimana Bang ngelihat Ya klien? bagus lah. Cuma saya berharap, berdoa ya supaya Peggy Setiawan ini mau presenter, mau pekerjaan lainnya ya termasuk kuli bangunan juga nggak ada masalah. Artinya biar bisa mendapatkan penghasilan ya, biar nanti Peggy ini bisa menyusun ya masa depan yang lebih baik, bisa membantu keluarganya, adik-adiknya kan, ibunya, itu loh, apapun pekerjaannya kan. Ya mudah-mudahan ya Peggy. Jadi Peggy tadi berharap yang terbaik ya, berharap yang terbaik ya. Terserah Allah menentukan apa nanti ya. Kalau nggak harus kuli bangunan lagi ya nggak masalah ya. Yang penting ngalir saja mudah-mudahan ya, karena banyak juga orang baik selama ini. Mudah-mudahan dengan kasus ini Peggy diangkat derajatnya dan bisa lebih baik. Ya, syukur-syukur nanti ke depan bisa jadi pengacara nanti kerja bareng sama saya. Gi, kemarin kan juga sempat dapat motor juga nih dari salah seorang pengusaha asal Cikarang. Gimana Gi perasaannya mungkin? Saya sangat bahagia sih. Sangat bahagia karena masih banyak orang-orang yang peduli mau kasih motor berupa, ada 2 orang yang berupa uang. Uang dari Pak Haji Kompor, satu lagi dari Lurah Pandeglang. Artinya banyak sekali sekarang masyarakat atau orang-orang yang positif ke kamu gitu. Gimana perasaannya mungkin? Alhamdulillah sangat bahagia, sangat bahagia. Saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih kepada mereka semua.
Ini juga abang disanjung-sanjung bang sama netizen bang. Oh gitu. Gimana bang? Gimana contohnya? Contohnya gimana? Hebat nih pengacara. Hebat. Mana lagi nih di Indonesia yang mau memperjuangkan nama orang kecil gitu bang. Gimana bang pandangannya? Ya, saya terharu ya. Jadi kalau saya baca scroll ya, TikTok ya terutama ya, sampai rumah saya, foto saya ya isinya itu ini pengacara. Ya mohon maaf sampai dibanding-bandingkan ya dengan pengacara yang luar apa. Waduh terharu saya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada netizen atas apresiasinya terhadap kinerja saya dan tim pengacara Peggy yang lain dan ya saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada netizen seluruh Indonesia. Saya terharu. Saya punya saudara banyak berarti se-Indonesia ini kan. Dan saya memang setiap live terkadang ingin menyapa netizen. Kalau saya live itu ingin menyapa. Makanya kalau live di TikTok saya berusaha sebisa mungkin ya. Saya naikkan orang yang ingin naik di TikTok, lalu diskusi saya dengarkan, ada masukan saya dengarkan, semua saya hormati kan. Karena kita ini walaupun ketemu di dunia maya hanya di HP ya, tetapi kata-kata mereka itu ya sangat tulus ya, kata-kata netizen itu sangat tulus sehingga saya harus apresiasi dan harus menghormati mereka. Bang Peggy sudah mendapatkan banyak manfaat nih dari persoalan ini bang. Selain tadi 2 motor ada lagi nggak sih bang? Banyak. Sofa ada souvenir lain sih. Banyak sekali. Selain itu mungkin ada tawaran kerjaan dari orang. Oh ada sih ada. Ada banyak. Salah satunya Pak Reja Negeri. Oke abang mungkin ada ucapan buat pengacara. Ya buat Pak Tony dan ke-75 pengacara ini saya sangat terima kasih banyak atas kinerja Bapak, atas ketulusan dan kebaikan Bapak semua, ibu-ibu dan Bapak semua. Saya sangat bangga, sangat terharu dan sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada anak kalian dengan sukarelawan tanpa dibayar spesial pun rela korban yang berjuang rela meninggalkan anak istrinya bekerja siang malam untuk demi membela rakyat. Semoga ya Allah terus benar bisa membalas kebaikan kalian. Oke, Bang Tony mungkin satu lagi ini pesan untuk Bang Rasman yang saat ini ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman dan saat ini mungkin lebih kontra ke Abang ya, pro kontra nih Bang ke Abang, mungkin gimana tanggapannya, pesan untuk Bang Rasman gitu terkait itu? Ya silakan saja. Jadi gini, pertama dari legal standing Bang Rasman ini bukan sebagai pihak pemohon, bukan juga sebagai pihak termohon ya. Kemudian dilaporkan ke KY ya atau ke Bawas Mahkamah Agung ya, mereka Bawas Mahkamah instansi Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung itu kewenangannya itu memeriksa terkait dengan kode etik dari perilaku hakim. Nah, sementara kedua pihak ya, baik pemohon maupun termohon itu tidak pernah mempersoalkan perilaku hakim dalam persidangan. Dan itu disampaikan pada hari Jumat sebelum putusan hari Senin ketika Pak Hakim meminta kedua pihak ini agar memberikan pendapat yang selama ini Pak Hakim memimpin sidang. Pemohon mengatakan bahwa Pak Hakim dalam memimpin sidang telah bersikap arif dan bijaksana, adil, objektif, fair, memberikan kesempatan yang sama. Begitu juga termohon pihak Polda memberikan pendapat yang sama, sehingga atas perilaku hakim ini tidak ada masalah, sudah clear. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang ya yang melaporkan ke KY dan Bawas yang dipahami bahwa itu memeriksa putusan. Enggak, ya namanya KY dan Bawas itu kewenangannya memeriksa perilaku hakim selama bersidang. Kalau putusan silakan lakukan upaya hukum. Upaya hukum itu kan ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Namun upaya hukum itu tidak bisa karena dalam pasal 83 KUHP ya, putusan pra peradilan itu tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Jadi sudah terkunci, sudah clear, sudah inkrah, sudah final, sudah mengikat. Nah, jadi kembali kalau dilaporkan ke KY dan Bawas Mahkamah Agung, kedua pihak yang berperkara baik pemohon sama termohon tidak pernah merasa dirugikan dengan perilaku hakim saat bersidang. Sudah clear, Pak Hakim Eman Sulaiman yang terhormat sudah memimpin sidang dengan arif dan bijaksana, tidak ada yang mempersoalkan. Lalu kalau orang lain ya, yang melaporkan mengenai perilaku, apa yang dirugikan? Orang nggak ikut sidang,
tidak menjadi pihak yang berperkara, kan gitu logikanya. Iya. Apa kerugiannya dirugikan oleh Pak Eman? Kan gitu. Iya. Ya, saya sederhana saja. Itu biar publik paham. Oke, thank